dibimbingi oleh saya sini setelah ini kita masih ya mengenai refleksi. Kita refleksi untuk pembelajaran dari kompetensi calon guru penggerak, refleksi kompetensi ya dengan adanya yang sudah dilewati. Pendampingan pelaksanaan lokasi yang kemarin, jadi juga berdiskusi tentang jabris ya selama pembelajaran daring. Kita juga bahas nanti portfolio akhir di dengan si calon guru penggerak sudah PLK itu. Tadi saya udah ketemu ya sama Bapak Kepala Sekolah juga apa ya selama sekarang saya tanya bulan yang di sekolah bisa memperoleh murid Buris ini tadi sudah paparan panjang dari di sini. Kemudian saya merefleksi ini pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas, yang sudah ada perubahan dan sudah ada perubahan. Kemudian ada ide-ide baru setelah melaksanakan pembelajaran, setelah melakukan perubahan di dalam kelas. Ada ide-ide baru lagi enggak untuk Buris ke depan apa yang akan dilakukan? Saya ide-ide itu karena orientasinya saya ke peserta didik ya, saya ingin di kelas itu saya ingin pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada peserta didik itu saya ingin membuat media-media pembelajaran yang interaktif, yang menarik buat peserta didik saya seperti itu. Dan mungkin suasana kelas juga biar lebih menarik, saya membuat anak-anak itu dilibatkan membuat ini poster-poster misalnya hiasan-hiasan itu melalui kanvas. Jadi saya libatkan itu untuk bagaimana mereka ingin suasana kelasnya seperti apa. Jadi saya membebaskan murid saya itu sekreatif mungkin untuk menghias kelas. Bisa dari kanvas atau mereka membuat hiasan-hiasan sendiri. Hal-hal seperti itu dikerjakan bersama anak-anak, bersama dengan anak-anak. Apa juga berkolaborasi dengan wali murid? Kemarin itu Bu tidak berkolaborasi dengan wali murid, tapi dengan anak-anak karena membuatnya itu di sekolah.
bukan di rumah. Yang berkolaborasi dengan wali murid itu saat P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu saya melibatkan wali murid. Dalam proyek itu saya kemarin mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu bagaimana kita bisa mengolah sampah dan supaya lingkungan kita itu bersih dari plastik atau dari bahan-bahan bekas, bahan yang sudah dibuang oleh anak-anak, oleh orang seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bisa, entah itu bisa berdaya nilai dijual atau bisa nilai seni seperti itu. Kemarin saya membebaskan juga boleh bahan bekas apa saja, entah itu plastik, entah itu koran, entah itu kardus, boleh terserah mau dijadikan apa. Karena saya konsepnya sesuatu yang baru. Karena saya ingin konsepnya nanti anak-anak itu tampil percaya diri gitu ya. Saya buat fashion show dengan anak-anak memakai hasil karyanya sendiri. Dan alhamdulillah saya melibatkan wali murid untuk mendampingi anak-anak sebelum kita itu di sekolah dan maupun kerja itu baik dilakukan di rumah. Saya minta dokumentasinya, pembuatannya dengan kolaborasi lah antara siswa dengan wali murid. Ya. Tapi responnya sangat positif. Dan kemarin ditampilkan pada saat karnaval. Bajunya, iya, bermanfaat sekali. Jadi kalau nyewa ini ke tukang rias gitu. Saya memang konsepnya, nanti Agustus ya, nanti bisa ditampilkan pada saat karnaval. Ternyata bisa ditampilkan kemarin. Ini lagi adanya perubahan yang sudah dilakukan Buris di dalam kelas dan itu sudah dinikmati ya sama anak-anak. Itu masih ada yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Ya, perbaikan itu memang perlu. Kita tidak boleh berpuas diri, ini sudah berhasil. Enggak, tapi selalu pasti ada sesuatu yang baru mengikuti perkembangan zaman, pasti seperti itu. Entah dari media pembelajarannya, entah dari sesuatu yang strategi kita dalam menghadapi peserta didik kita, seperti itu. Dalam komunikasi kita, dalam komunikasi saya juga, dalam kompetensi saya di dalam kelas ini seperti lebih memahami peserta didik saya dari hal psikologisnya mereka. Iya, luar biasa Buris. Nanti apa yang sudah yang dilakukan Buris di dalam kelas, perubahan-perubahan yang sudah nampak itu tuangkan dalam refleksi mingguan, dalam aksi nyata itu ya. Sudah dikerjakan ya? Sudah dikerjakan, sudah saya di mingguan. Iya. Nih untuk selanjutnya, kemarin juga ada ini pembuatan portofolio digital ya. Sampai sejauh mana nih yang sudah dilakukan Buris? Mungkin baru akan memulai ya karena saya infonya juga saya sudah diberitahu, cuma mungkin saya salah persepsi, kira saya masih lama, jadi saya bukan mengentengkan, nanti saya mau mendahulukan deadline tugas saya yang sebentar lagi nih mau di-upload gitu. Karena saya tahu, jadi insya Allah nanti ya karena saya selalu mengerjakan tugas di rumah, nanti saya pulang ke rumah, saya akan mulai membuat portfolio itu. Ya, rencananya ini gimana? Sudah punya gambaran menggunakan media apa? Media website gitu. Website karena saya sudah belajar itu mungkin perlu pemahaman. Karena saya gini Bu, ketika saya sudah tahu saya tidak belajar. Ketika saya tidak tahu saya belajar. Jadi apapun yang saya ini saya belum pernah melakukan, jadi saya belajar di sini. Ketika saya dikasih tugas, saya sudah tahu ini, jadi saya tidak belajar di situ. Gimana saya? Ini saya sudah pernah melakukan. Nah, ini sudah tahu saya, tapi mungkin belum maksimal lalu saat ini. Jadi saya perlu belajar lagi nanti. Nah, saya itu cara belajar itu selalu melihat YouTube, bukan saya tidak ini ya, karena saya kalau
malam-malam tidak mau merepotkan teman seperti itu. Jadi saya mencari pengetahuan itu sendiri karena saya lebih masuk apa yang saya inginkan itu ada gitu loh, ilmunya itu bisa masuk ke saya, jadi akhirnya saya bisa sambil mempraktekannya. Jadi insya Allah tenang Ibu Lilin, insya Allah selesai sebelum Loka Karya 1 seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin di situ ya. Nanti sebelum Loka Karya 1 ya. Nanti setelah itu kan kamar-kamar masih dibuat lagi. Oh iya, bisa ditambah-tambah lagi sampai akhir. Oh iya. Jadi banyak artinya kenapa untuk yang sekarang itu tetap diunggah, tetap dibuat. Khawatir nanti pada saat modul berikutnya, modul yang pertama ini akan tertutupi. Mana sih aksi saya yang paling menarik, yang paling enak sudah saya lakukan gitu ya. Iya, saya mencari yang mana yang terbaik untuk saya lihat di portofolio itu. Ya siap. Nah, intinya ikuti panduan seperti yang sesuai ketentuan yang ada. Soalnya saya yakinlah Bu Ris bisa ini membuat tanpa hambatan. Oke, untuk yang posisi diri kemarin sudah dibuat kan sama Bu Ris ya. Ada pengembangan diri, ada kepemimpinan pembelajaran, kemudian manajerialnya, manajerial sekolah, kemudian untuk pengembangan sekolah. Dari 4 kemampuan itu, kompetensi mana yang menurut Grace sudah merasa dimiliki, sudah benar-benar dilakukan, dan kompetensi mana yang menurut Grace masih kurang dilakukan, kurang diterapkan, itu bagaimana? Pengembangan diri ya. Dari 4 kompetensi itu, yang sudah saya perlu dikembangkan ya Ibu ya, itu yang perlu ditingkatkan dan yang sudah masih belum gitu ya. Dan yang sudah saya lakukan itu yang perlu saya tingkatkan mungkin tentang penularan ya, tentang penularan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan itu ke teman-teman seperti itu. Mungkin adanya harus ada keinginan gitu. Dia harus punya satu visi dengan saya, satu frekuensi dengan saya itu dalam pembelajaran itu lah, dalam memperhatikan murid bagaimana membuat kegiatan pembelajaran yang menarik seperti itu dan lain-lain. Jadi itu yang perlu saya tingkatkan lagi supaya saya bisa menggerakkan lingkungan sekitar saya, komunitas kecil di sini, diri dan orang lain ya. Kemudian ini yang perlu dikembangkan. Ada menurut Grace rencana untuk bisa mengembangkan orang lain, apa yang perlu dilakukan Grace? Yang perlu dilakukan saya pertama itu saya memotivasi, mengajak mereka, misalnya ikut pelatihan saya, ayo. Misalnya ada kadang juga saya sudah tua, banyak kesibukan, saya tidak bisa tinggalkan. Saya ngasih motivasi, tenang, nanti kalau tugas kita bisa kolaborasi. Saya ngasih motivasi seperti ini supaya dia ikut dan tahu ilmunya dan bisa dipraktekkan juga di kelas ini maupun di sekolah. Nah, setelah itu ya misalnya saya mengikuti pelatihan misalnya dari guru penggerak, dari pembatik misalnya apa, itu nanti ilmu yang saya dapatkan saya melakukan diskusi kecil atau misalnya sesuatu apa, saya mengkomunikasikan hasil dari belajar saya bisa nggak diterapkan, karena setiap istirahat atau apa itu pasti ada curhatan. Iya, Diskusi kecil. Diskusi kecil. Iya, tadi di kelas ini si A oh iya, saya ikut pelatihan tempat itu. Jadi kamu ini sampai nanti seperti ini gitu. Ada hasil yang saya dapatkan, saya bisa terapkan ke
menyampaikan saya. Itulah hasil ya dari kegiatan yang sudah dilakukan Luis. Tapi umpan balik dari rekan-rekan bagaimana? Dia mereka itu sangat senang ya, apalagi dia dimotivasi ya, dapat motivasi dari rekannya untuk mau berkembang, untuk mau berubah, jangan mau di zona nyaman. Gimana ya, ketika orang sudah berada di zona nyaman, sulit untuk keluar dari situ. Padahal kita jadi itu jangan hanya zona nyaman aja. Kita harus punya perubahan inovasi yang berdampak pada mulut kita, agar mulut kita ini tidak hanya sebagai objek, tapi juga subjek dalam perjalanan. Artinya mereka sudah bisa menerima ya. Intinya ada kolaborasi. Kan kita kan kalau tidak kolaborasi mau sendiri malas. Kita tahu kita tidak membuat akhirnya tidak berjalan ke selanjutnya. Jadi memang kita harus kolaborasi. Apa yang misalnya tidak diketahui atau yang kurang, jadi saya itu ya apapun permasalahan itu bisa dilakukan bersama. Kolaborasi itu telah memberikan pengaruh Kemudian ini untuk 4 kompetensi itu menurut mana yang sudah baik, yang sudah dilakukan, menurut Luis itu sudah inilah kemampuan saya yang terbaik. Itu yang mana? Iya. Kalau saya kompetensi sebagai pemimpin dalam pembelajaran ya. Kalau saya merasa saya lebih tinggi daripada tapi memang saya ingin sesuatu hal yang baru atau sesuatu hal yang positif gitu, sesuai perkembangan zaman saat ini. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode lama terus digunakan anak zaman sekarang. Jadi kita harus tahu kondisinya seperti apa dan bagaimana kurikulumnya sekarang itu seperti apa. Jadi jangan digunakan dulu ya, tidak seperti itu. Kita harus mengubah mindset kita. Saya mengubah mindset saya dulu, saya tergerak, kemudian bergerak di setelah saya melakukan belajar inovatif dan model-model pembelajaran untuk peserta saya. Nah, akhirnya saya kok sudah kondisi. Nah, itu bisa saya bisa membuka memang untuk bisa jadi yang saya lakukan atau mereka bisa lebih dari saya. Tapi tentunya pasti ada tantangannya ya. Tantangan itu bisa saja lebih banyak dari luar atau dari gimana untuk yang dari luar, yang nampak tantangannya itu seperti apa? Dari luar diri Luis bisa saja kan dari rekan-rekan. Ya mungkin saya bingung ya. Kalau saya orangnya saya orangnya tidak omongan siapa begitu, saya memastikan kepada diri saya biarlah ngomong apa yang penting kalau saya bergerak, kalau saya bergerak untuk peserta didik saya. Jadi bukan siapa yang unggul, siapa yang ingin baik, itu tidak ada yang pure, itu saya lakukan demi supaya saya ingin berkembang di pada masyarakat dari program-program IKT sehingga bisa menarik peserta didik mau sekolah. Iya. Tapi justru dari tantangan itu akan muncul motivasi yang lebih ya. Intinya sudah bisa mengatasi semua masalah. Ya baik Luis, untuk ini terakhir ya sesi pendampingan ini. Menurut Luis ada yang perlu dikembangkan dan ada yang perlu diperbaiki
diperbaiki dan selama mengikuti pembelajaran baru yang sudah berlalu, yang sudah berjalan 1 bulan kemarin, ada yang perlu diperbaiki atau ada yang sudah baik menurut Turis, bisa dari pembelajaran daring di pendidikan itu ya, mungkin yang perlu saya tingkatkan mungkin dalam hal ini, mungkin dalam hal apa namanya ya, waktu ya, waktu itu memang benar-benar berharga. Dari mana kita bisa memanage waktu kita itu dengan baik, terutama dalam manajemen waktu. Karena saya sukanya menyukai juga, tidak mau ini deadline saya baru memulai seperti itu, jadi saya takut keteteran karena saya melatih diri saya itu sudah banyak pengalaman saya, jadi saya terlatih gitu, saya terlatih produk saya pasti mau, karena saya sudah pengalaman tentang deadline itu sudah terlatih sebenarnya. Jadi itu yang perlu ditingkatkan mungkin lagi itu apa ya, gak ada mungkin bermanfaat aja gitu ya. Kalau mengenai pelaksanaan pendampingan individu seperti yang kita laksanakan sekarang, ini menurut Turis bagaimana peningkatan yang perlu ditingkatkan ya? Untuk Bapak fasilitator ya, untuk Bapak fasilitator saya ini tetap konsisten ya, tetap proaktif. Misalnya ada peserta yang belum mengumpulkan atau misalnya deadline-nya tanggal sekian, nah itu tetap proaktif memberi tahu di grup, misalnya di chat grup. Nah, kalau di LMS seperti kemarin itu saya tidak tahu kalau itu ada kemarin yang komen itu kalau saya 5 orang, karena saya tidak komen di situ karena saya sudah buka di situ, sudah jawab, ternyata Pak Dio itu menginformasikan di situ juga 2 kali. Nah mungkin selain di situ selain di LMS mungkin bisa di chat itu tetap proaktif, meskipun di chat itu Pak Dio sudah sangat proaktif ya, maksudnya tetap konsisten sampai pendidikan ini selesai. Juga maupun ini juga mungkin bisa tetap proaktif, tetap konsisten Ibu dalam mendampingi kami semua. Ada tugasnya si peserta apapun saya Ibu, terutama saya misalnya Bu Rizky belum misalnya ada info dari Pak Dio itu tetap saya mohon bimbingannya, itu mohon tetap tegurannya, misalnya deadline-nya hampir selesai dan tugas saya belum terima. Nanti juga bisa ya, selain komunikasi dengan Bapak Fasil di grup ya, bisa juga di jurnal komunikasi itu juga bisa disampaikan, di situ ada komunikasi. Oh ya, manfaatkan aja di situ. Iya, saya tidak tahu, saya masuk ke situ sudah jawab, kan informasi di situ ya. Saya tidak tahu kalau dia menginformasikan lagi itu. Nah, itu jadi pelajaran bagi saya. Jadi saya sering buka di jurnal komunikasi. Iya, Takutnya ada yang kalau saya kan mungkin poinnya bicara seperti pas nilai mungkin ya. Ya, bisa jadi saya terlewat. Mungkin nggak ada komen, hanya saya komen karena kita harus meninggalkan jejak juga kan. Jadi itu pelajaran bagi saya. Jadi seperti itu. Jadi memang kita belajar tuh dari sesuatu yang ini salah ya, salah. Tadi saya ada ini, itu buat pelajaran. Terakhir mengenai ini ya, ini kan masih pertama, bagaimana menurut Turis ke depannya, ini kan masih berlanjut sampai final nanti. Saya berharap ke depannya itu pendampingan ini Ibu ya, mudah-mudahan untuk sehat dulu ya, sabar, bisa konsisten Ibu dalam mendampingi kami semua. Kami memang butuh Ibu, butuh Bapak Fasil dalam mendampingi kami sampai selesai pendidikan. Dan ada apa-apa saya ingin terus dapat bisa berkomunikasi, dapat berkomunikasi atau misalnya di chat, di PTA atau apa misalnya
oh ada tugas ini, ada harus mengunggah aksi nyata misalnya. Mungkin ada membuka apa ya, membuka ini itu apa? Oke, boleh kalian mana mungkin yang ini loh yang pas ditaruh di aksi nyata, misalnya ini seperti itu aksi nyata yang dilakukan. Ini ibu ada konsultasi lah seperti itu, ada ruang konsultasi dengan peserta mungkin. Oh ini yang baiknya yang mana ibu? Ya. Terima kasih Bu Res ya atas waktunya. Semoga setelah ini Res bisa melanjutkan pendidikan yang masih kita tunda dan tetap semangat untuk mengikuti modul-modul berikutnya. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Saya mohon izin juga seperti itu Bu Res. Terima kasih sehat selalu. Terima kasih ibu, saya sangat-sangat terkesan ya, sangat senang sekali. Sebelumnya saya memang ketemu sama Bu Iwin gitu. Saya tahu Bu Iwin itu kepala sekolah di tempat temannya saya mengajar, dan saya tahu kalau Bu Iwin ini, saya memang akan teman saya kepala sekolah kamu itu aktif, saya bilang itu pinter kayaknya saya gitu. Mungkin karena itu Bu, alam gitu loh, alam gimana ya, alam itu kayaknya mendekatkan kita. Saya TGP itu jadi PJ saya. Ini takdir Sama, kita sama-sama semoga bisa memberikan bermanfaat. Iya. Mudah-mudahan tetap selalu mendampingi, sabar mendampingi kami semua TGP. Mohon bimbingan pendampingannya selalu. Siap. Oke, terima kasih Bu Res ya. Ya, sama-sama. Nah, ini aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.